Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan pada pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kita akan membahas tuntas bagaimana cara mengisi riwayat pekerjaan pada seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun informasi edukasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi pada video kali ini khusus untuk teman-teman yang masih belum mengisi riwayat pekerjaan, teman-teman wajib nonton video ini karena kita akan membahas secara tuntas dan secara detail bagaimana dan cara isi dari riwayat pekerjaan CPNS tahun 2024. Sebelum masuk ke video ini, teman-teman kalau misalnya melihat video ini dari FYP-nya teman-teman atau misalnya melihat di historisnya teman-teman, silahkan di like, di share, di follow, di subscribe karena 3 poin ini adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke. Ini video ketiga dari konsep pembahasan mengenai riwayat pekerjaan. Kenapa banyak sekali teman-teman yang bertanya atau masih kurang mengerti pada pengisian riwayat pekerjaan pada seleksi CPNS tahun 2024. Jadi video kali ini itu secara lengkap gitu ya. Secara lengkap saya akan bahas ke teman-teman gitu guys ya. Oke, pertama, gunanya apa? Karena banyak sekali yang bertanya, Kak, ini gunanya apa sih? Apakah bisa kita skip dan semuanya? Apakah kita bisa skip dan semuanya? Apakah kita bisa skip? Terbelit-belit guys ya. Apakah kita bisa skip? Hal ini sebenarnya itu bisa sekali guys ya. Teman-teman kalau skip memang itu bisa. Jadi teman-teman isinya ini kasih kosongkan semua aja, langsung skip atau selanjutnya bisa. Tapi ini kosong ya. Jadi kosong semua dari nama pekerjaan, unit pekerjaan, dan sebenarnya itu kosong semua. Itu kan bisa skip. Nah, ruginya apa kalau teman-teman skip? Pertama, ini riwayat pekerjaan dikhususkan teman-teman ketika teman-teman punya pengalaman. Nah, otomatis ketika nanti di SKB akan ditanyakan. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai pengalaman di bidangnya sesuai dengan di jabatannya teman-teman yang teman-teman ambil itu akan mempermudah pada proses SKB. Jadi kakak sarankan kalau misalnya teman-teman punya pengalaman mengenai pekerjaannya teman-teman yang sesuai dengan deskripsinya teman-teman, silahkan diisi. Nah, itu tujuan pertama guys ya. Itu tujuan pertama yang mungkin umum gitu ya. Bukan umum, yang utama gitu sih ya. Jadi teman-teman perhatikan dengan ini. Oke. Nah, selanjutnya ya otomatis ya itu apalagi kalau misalnya di bagian ini, di bagian riwayat penulisan ilmiah, dan ini paling populer atau yang paling sering digunakan itu ketika teman-teman atau menjadi penilaian utama ketika teman-teman ingin menjadi dosen atau di bidang riset dan sebagainya. Ini tuh hal paling penting penilaian guys ya. Ini bukan tidak, saya usul. Oke. Nah, ini paling penting untuk misalnya teman-teman lulusan S2 atau S3. Jadi bagus sekali itu di bagian ketika teman-teman sudah menulis ini riwayat penulisan ilmiah gitu guys ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak magang dan sebagainya, intinya ketika kalau sudah ada surat pemerintah atau surat putusan dari sebuah perusahaan, teman-teman sudah bisa menulis riwayat pekerjaan ini guys. Itu persyaratannya. Yang penting ada surat resmi dari pemerintah, surat resmi dari perusahaan bahwa teman-teman sudah di bidang tersebut atau sudah melakoni pengalaman tersebut gitu guys. Simpelnya gitu. Oke, coba kita perhatikan dengan seksama. Pertama itu nama pekerjaan ya. Yang kakak sarankan sesuai dengan jawaban teman-teman. Misalnya teman-teman di bidang akuntansi ya, teman-teman jelaskan nama pekerjaan yang teman-teman telah lakukan di bidang akuntansi. Jangan menjelaskan di bidang misalnya di manajemen, jangan, karena berbeda. Otomatis apa? Karena teman-teman itu rugi ya guys ya, mengisinya rugi. Boleh saja teman-teman isi, tapi rugi juga karena tidak sesuai dengan jabatan, dan itu akan bukan mengurangi, tapi ya rugi aja sih, rugi aja teman-teman dibuatkan sebuah tools yang membuat memang itu nilai bonus, tapi teman-teman tidak menggunakan dengan maksimal gitu guys. Jadi kakak sarankan untuk teman-teman memang isi sesuai dengan jabatannya teman-teman ambil gitu ya. Misalnya ini nama pekerjaan, misalnya kita geologis ya, geologis misalnya, ini geologis sebuah pekerjaan yang di bidang geologi ya. Nah, unit kerjanya misalnya teman-teman pernah kerja di perusahaan apa, misalnya di perusahaan eksplorasi ya misalnya ya, unit Geomin misalnya ya, Geomin PT misalnya Antam ya, Antam TBK misalnya. Oke. Nah, selanjutnya itu deskripsi pengalaman kerjanya Anda. Jadi deskripsi pengalaman kerja Anda itu dibagi menjadi 5. Yang saya sudah ringkas ya, tapi teman-teman silakan di improve semaksimalnya teman-teman, karena ini tidak patokan resmi, karena tidak ada juknis untuk mengisi riwayat pekerjaan. Jadi dalam HSSN atau secara juknis itu tidak ada
kewajiban untuk menulis beberapa item, tidak ada. Tapi ini yang kakak sering gunakan di tahun 2023 sampai sekarang dan kakak gunakan ya. Pertama itu nama pekerjaan teman-teman. Nama pekerjaan itu secara dijelaskan, misalnya geologis adalah merupakan pekerjaan di mana di bidang geologi melakukan dan sebagainya bla bla bla. Intinya deskripsi nama pekerjaannya teman-teman. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah job desk pekerjaan. Oke, selanjutnya ada job desk pekerjaan. Nah, sebagai geologis, job desknya teman-teman apa? Misalnya gitu ya, misalnya kita kasih contoh geologis aja. Jadi sebagai seorang geologis, jenis job desknya pekerjaannya teman-teman di perusahaannya itu sebagai apa? Misalnya sebagai tim eksplorasi yang bertugas untuk mengamankan atau menganalisis sebuah sampel yang nantinya akan dipersiapkan untuk dan sebagainya. Contohnya gitu. Jadi job desknya ini masing-masing. Job desknya pekerjaannya teman-teman kan, karena kan sebuah jabatan kan pasti mempunyai job desk masing-masing gitu guys ya. Jadi beda-beda gitu ya. Jadi teman tulis aja job desknya. Nah, selanjutnya adalah berapa tahun pekerjaan itu teman-teman lakukan. Misalnya dari tahun Januari tahun 2020 sampai Januari tahun 2024. Jadi kayak range gitu ya, range. Dan berapa tahun, karena itu bisa menjadi penilaian bahwa teman-teman itu sudah mahir di bidangnya gitu ya. Selanjutnya adalah skill yang didapatkan. Jadi selama beberapa tahun itu teman-teman mendapatkan skill baru apa, dan apa yang teman-teman bisa jaminkan ke pemerintah atau ke instansinya teman-teman bahwa teman-teman sudah mumpuni di bagian situ. Teman tuliskan aja di sini. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dan ketebalan yang teman-teman sudah dapatkan pada pekerjaan itu. Misalnya, kekurangannya misalnya ya, teman-teman itu tidak bisa menganalisis salah satu permasalahan, tapi bisa dikerjakan bersama tim, misalnya begitu ya. Jadi dalam sebuah project misalnya besar, teman-teman itu tidak bisa menghandle semuanya. Jadi membutuhkan tim yang memang betul-betul solid dalam bisa menyelesaikan proyek tersebut. Itu misalnya kekurangannya teman-teman. Kalau kelebihannya misalnya dapat memimpin sebuah tim dan melaksanakan proyek besar dan sebagainya. Itu yang teman-teman dapatkan ya. Ini teman-teman dapatkan. Jadi tetap sehubungan dengan pekerjaan teman-teman. Jangan kekurangan dan kelebihan mengenai misalnya pola tidur, jangan ya. Jadi ini sesuai dengan yang didapatkan di perusahaan aja gitu ya. Karena ini 5 poin ini adalah bisa menjadi penilaian teman-teman ketika nantinya sudah masuk di SKB. SKB itu setelah SKD atau setelah kompetisi dasar gitu guys ya. Nah, ini bagi teman-teman, buktinya ketika teman-teman sudah otomatis menulis ini, teman-teman harus mengisi ini riwayat kerja. Ini dari jenis instansinya teman-teman, misalnya swasta atau pemerintahan. Selanjutnya diisi lagi jabatannya apa teman-teman, tanggal mulainya tadi, selanjutnya gaji pokoknya teman-teman, selanjutnya nomor keputusannya atau nomor keputusan, selanjutnya ada tanggalnya, tanggal berapa, suratnya itu tanggal berapa, selanjutnya pejabatnya yang memberikan surat itu siapa, misalnya namanya Insinyur apa, misalnya Insinyur Sunarto, silakan itu teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya baru bukti suratnya di PDF minimal 1 MB. Oke, kalau sudah simpan. Itu kalau 1, kalau 2 ya silakan. Nah, ini untuk riwayat penulisan ilmiah. Ya sih, coba ya. Judulnya karya tulis ilmiah teman-teman, tahun publikasi, link publikasi sama nomor ISSN di jurnal atau ISBN untuk buku ini. Nah, ini gunanya juga bagus banget untuk teman-teman yang lulusan S2 atau S3 di sini untuk penilaian ketika teman-teman memang mau masuk di bagian dosen ya. Kalau di bagian analisis kan ada di pertanian, di di pemerintahan, tapi kalau merujuk ke dosen lebih bagus diisi riwayat penulisan ilmiah. Begitu guys ya. Sebenarnya gitu. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya Anda masih belum mengerti, karena menurutnya kalian ini sudah detail, tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang mengerti, silahkan di kolom komentar, nanti kita akan bahas atau kita akan bantu lah ya dalam pengisian riwayat pekerjaan ini. Oke, mungkin sekian ya dari video kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.